Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi abad ke-19 tentang sejarah pergolakan di Banten dengan tokoh Ki Wahya. Sebelum mendengarkan cerita lebih lanjut ke depan, persiapkan dulu kopinya, snacknya, dan segala macamnya. Jangan lupa kopi ala khas Banten, kopi Abah Petir, kopi yang diracik dari hasil rekonstruksi masa lalu di Banten, yaitu kopi gula aren, kopi hitam gula aren, cap Abah Petir. Dan kopi inilah kopi identitas daerah, sekali seduh 3 rasa, masih panas, pahit, hangat, rasanya sedang. Ketika sudah dingin baru akan terasa gula arennya. Selamat mendengarkan. Mudah-mudahan informasi ini berharga untuk kita semua dan untuk memperbaiki masa yang akan datang. Tanjung Pujut, tempat pertama kali mengobarkan semangat perlawanan Ki Wahya terhadap penjajah. Dikutip dari sumber Eropa, di negara-negara beradab, hanya sejumlah kecil orang yang pindah ke bidang pendidikan milik negara, dan hanya pegawai negeri yang ditempatkan paling tinggi di negara itu yang diberi kesempatan untuk mengambil bagian aktif dalam kegiatan politik di Sulawesi Timur, di mana sering seorang pejabat muda mengambil alih kekuasaan atas provinsi yang diulurkan, di mana seorang perwira bawahan harus melindungi ketenangan ribuan warga sipil. Tindakan-tindakan politik menjadi milik setiap pelayan, dan tidak ada yang harus aneh. Peraturan dan institusi yang berbeda untuk setiap negara dan negara, rasa hormat terhadap kebiasaan yang diangkat ke hukum, kontak yang terburu-buru dengan para pangeran pribumi dan orang-orang hebat, siapa di mana mereka menyebut mata pelajaran pemerintah, tetapi ingin diakui atas kedudukan dan status mereka, dan tidak menoleransi penyimpangan apapun dalam membuktikan ratusan tugas, dalam mengikuti adat mereka. Semua ini segera memaksa orang Eropa untuk menerima kecurigaan tertentu dalam kata-kata dan perbuatan, menghasutnya untuk mempraktekkan tanah dan etnologi, membawanya ke posisi yang lebih tinggi daripada posisi di mana pangkatnya biasanya menempatkan dia di masyarakat lain, dan membuatnya tatapan mata yang lebih lebar ketika ia tidak terdeteksi dalam intervensi politik oleh satu atau acara lain, dan pertama harus memberikan penilaian atas hal ini sebagai otoritas lokal tertinggi. Dari Doorzig dan adopsi tindakan yang cerah itu mungkin tergantung pada apakah batu sandungan dibersihkan dari jalan, apakah jurang antara kepala asli keriput atau bandel dan pemerintah Belanda terus lebih luas dan lebih luas, sampai akhirnya, pada biaya yang universal, istirahat dan pengorbanan darah dari perkelahian masalah yang muncul harus dibersihkan. Pengetahuan yang lebih dangkal dari negara dan ekonomi negara bagian India, oleh karena itu, diharapkan dari setiap perwira, mungkin rekening gangguan domestik, yang telah ditundukkan oleh kekuatan senjata pertahanan, belum lagi penyebab yang tidak disebutkan, terutama deskripsi pemberontakan yang meletus di sekitar pusat pemerintahan utama pada tahun 1850 tanpa alasan sedikit pun dari pihak kita, ya, sama tidak disangka bagi mayoritas penduduk seperti untuk penguasa militer dan sipil. Seri bupati yang pertama diangkat oleh pemerintah Belanda selama pemerintahan Sultan, dibuka pada tahun 1819 oleh Pangeran Adipati Arya Adisantika. Sementara Bupati Utara, Tengah dan Barat disatukan di bawah perintahnya, Pangeran Adipati Senajaya diangkat menjadi bupati tak lama kemudian. Yang pertama meninggal pada tahun 1825 dan digantikan oleh orang asing, Dewan Adipati Jaya Kesumah Ningrat, pada tahun 1857.
Pada tahun 1828, wilayah Raden Adipati Jaya Kesumah-Ningrat terbelah menjadi dua, dan Patih Serang, Raden Adipati Mandura bernama Jaya Negara, diberi nama Bupati dari Kabupaten Barat. Pada 1859 yang terakhir ditempatkan di kepala Kabupaten Utara, meskipun Raden Adipati Jaya Kesuma meninggalkan keturunan hukum saat kematiannya. Pangeran Adipati Senajaya, terlepas dari keturunannya yang banyak, juga digantikan oleh orang asing, Raden Adipati Kertanegara, mantan kepala distrik di Bogor. Orang yang menggantikan bupati yang dipindahkan dari Kabupaten Barat pada 1859 adalah orang asing kelahiran rendah, Raden Tumenggung Arya Wiradijaya. Dalam pembentukan Kabupaten Banten Tengah di bawah pemerintahan yang terpisah pada tahun 1847, Patih yang kemudian dari Bupati Utara Raden Tumenggung Arya Condronegoro, diangkat Bupati Pandeglang. Pada tahun yang sama diketahui bahwa prinsip suksesi yang diadopsi di Jawa Timur juga akan diterapkan pada Bupati di Banten. Hingga kini, prinsip seorang pelayan tetap setia secara bodoh. Tanpa mempertimbangkan keuntungan dan kerugian institusi, kami hanya menyebutkan bahwa pada wafatnya Bupati Serang dan Caringin pada tahun 1849, putra tertua Patih dari Serang Raden Bagus Jaya Kerta dari Bupati Serang, penunjukan bupati baru harus dipertimbangkan. Pribumi menyarankan baik menjunjung tinggi ia memegang ketika ketentuan baru mengenai suksesi, yang Patih di latar depan. Namun, ia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menangani semua masalah dan semua benar-benar memiliki kualitas untuk setiap upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan moral yang untuk menggagalkan perlawanan. Karena Patih, dia tidak pernah memberikan layanan apapun ke tanah itu, tetapi hanya kebencian dari pemerintahan Eropa dan kebencian penduduk, yang bahasanya diabahkan tidak diizinkan, diperoleh. Opium yang tidak dapat dibantah, dingin yang malas, tidak ada promosi yang diberikan, paling banyak sebagai kesabaran Patih lagi. Karena alasan inilah Bupati Pandeglang diangkat menjadi Bupati Serang dan menamai Patih Caringin, Raden Tumenggung Aryanata Diningrat, sebagai Bupati Pandeglang. Kepala Agama Wira Adi Negara, putra 20 tahun dari Bupati Caringin pada waktu yang sama ditunjuk sebagai Bupati Caringin, dan dengan demikian merupakan orang pertama yang menggantikan ayahnya tanpa pamrih pribadi atau klaim lain di bawah ketentuan yang baru. Raden Bagus Jaya Kerta mendengar janji ini dengan takjub. Bagaimanapun, tahu kekecewaan pedih untuk menyembunyikan pandangan orang banyak, dan pura-pura pengunduran diri tenang dan pengunduran diri. Tapi kembali dalam dan hanya dikelilingi oleh para pengganggu, dia menemukan luka yang telah dipukul dalam hatinya yang marah. Dia melampiaskan amarahnya yang terkendali, mendinginkan kemarahannya dengan secara bebas mengekspresikan semua jenis aspirasi. Apakah belum cukup keras bahwa hukum suksesi tidak diterapkan padanya, dan dia harus duduk di kursi ayahnya bahwa dia harus membengkokkan lutut, mencium perasaan itu, yang selalu berharap untuk menerima penghargaan itu sendiri. Allah, jika pemerintah menghukum kesalahannya, akunnya sekarang akan diselesaikan. Tetapi harus tunduk pada pemuda itu yang, berdasarkan pengalamannya, hampir setara dengan orang Eropa, yang telah ditunjuk sebagai bupati dengan pahala kecil seperti dirinya, hanya karena dia adalah putra ayahnya, itu terlalu memalukan di atas kepalanya, dia tidak akan pernah menanggungnya. Bupati Caringin harus berpaling. Masih banyak yang layak untuk dibuat kepala, semua dari mereka putus asa, yang menghormatinya di pangkat barunya, semua yang menghormati otoritas yang telah melakukan kepadanya rasa malu. Mantan Kliwonto Bagus Suramarja dan Mas Arya Jaya mengalami mendengar gelandangan ini karena dirinya yang direndahkan, kekesalan dan kebencian dengan kepala bengkok dan dalam keheningan yang mendalam. Hanya kemudian ketika Patih tampaknya meminta konfirmasi, apakah mereka tergagap patah kata persetujuan. Untuk Tu Bagus Mustafa dan beberapa orang kepercayaan lainnya, juga dalam kehendak sopan, hampir merayap masuk dan telah terjadi pada jarak hormat dari tuan yang marah di tempat tikar yang tak tergulung.
Ketika badai secara bertahap mereda, percakapan menjadi umum dan jarak antara pengunjung dikurangi dengan gerakan bergeser ketika pipa amfibi akhirnya disita, kemudian api dendam dari pancaran cahaya yang berbeda bersinar, dan tindakan pertama diambil untuk penghancuran Dewan Wira Adi Negara. Sementara tidak ada dalam pelaksanaan dari Patih mengkhianati rencana rahasia, dan ia selalu didekati dengan senyum paling sederhana majikan barunya di depan umum dan penghormatan membawa zenderlinge rahasia sudah honledik untuk melacak beberapa orang terkenal, menyebabkan siapa yang terlihat dari pemberontakan akan didukung. Atau lebih tepatnya yang disuap dan harus dibujuk untuk mengumpulkan geng perampok dan untuk diperdagangkan. Dengan kepala para pembuat roda ini, Haji Wacia, Jala Driyek, Maas Diat, Tu Bagus Iskak, nantinya akan berkenalan. Seandainya Patih benar-benar memiliki pengaruh, seperti yang diperkirakan orang, terutama jika membandingkannya dengan rekan-rekannya di Jawa Timur, dia pasti tidak akan menerima cara-cara seperti itu. Tetapi sejak kematian ayahnya, setiap pertunjukan hormat yang tidak pandang bulu telah berhenti dari putranya yang disewa, yang bahkan tidak membiarkan ibu kandungnya masuk ke dalam rumah dan tinggal bersamanya dalam pertengkaran hebat karena warisannya. Bupati almarhum Serang, Raden Adipati Manduria Raja Gatra, terutama mayat milik keluarga terhormat Tu Bagus, dan pada awalnya menikah dengan salah satu warga Pandeglang. Apapun benar-benar melompat Patih kami perlunya menyadari, memiliki untuk memperbesar pengaruhnya oleh koneksi Naware dengan perlombaan Sultan. Ia kemudian melemparkan matanya pada larangan hanya keturunan dari jauh Sultan, yang, bagaimanapun, sudah menikah dengan Dewan Kepala Jaksa Melanda Wikrama, sementara satu putri dimenangkan mandi. Apakah Anda mendapatkan budak desas-desus yang berjalan di sekitar waktu itu? Kemudian kepala jaksa segera mati, pada 1855, kematian yang kejam. Setidaknya tak lama sesudahnya, Bupati menikahi jandanya, yang akan diberi cawan hadiah. Keinginannya untuk melahirkan anak-anak dengannya, yang mungkin dia warisi dari garis keturunannya, terpenuhi. Bupati muda Caringin yang begitu iri setelah pengangkatannya karena kesalahan, kami menjadi melarikan diri karena bahaya serangan yang ditempa dalam hidupnya. Tampaknya langkah-langkah pembunuhan dan gejolak negara itu terlalu jauh maju untuk dapat menangkis eksekusi, atau bahwa gagasan perlawanan terhadap Patih telah menjadi hal yang biasa. Setidaknya penyebab utama ketidakpuasannya tidak lagi ada. Ia mencari yang lain dan menemukannya dengan mudah pada orang yang telah menggantikan ayahnya, si Patih. Sebuah bentuk rumah Jawa yang signifikan ini, telah dari usia 18 tahun tak ditempati, sesuai dengan hubungan Bupati, Kepala Jaksa, Patih dan Bupati di tempat yang berbeda dari Banten dengan kehormatan terpenuhi, dan selalu berada di bawah dan pemisah oleh semangat gelisah untuk gubernur menjadi kaki tangan untuk mewakili. Dengan lebih dari pengetahuan umum dan oleh peradaban yang baik, yang membesarkannya sebagai contoh untuk kepala pribumi lainnya. Sebagai Patih dari Belanda, ia telah menaklukkan populasi yang celaka dan secara bertahap terbiasa memesan. Ketidakmampuan orang tua, orang sakit dan hujan lebat untuk secara pribadi menjaga pelaksanaan perintahnya, lebih dari dikompensasi oleh aktivitas Patih yang berlipat ganda, dan mereka semua ini berutang pada keseluruhan bahwa polisi telah mulai bekerja secara teratur. Dia juga telah benar memahami bahwa penghargaan dan pengaruh oleh kualitas pribadinya akan diperoleh, diperbesar dan dijamin dengan memasuki pernikahan dengan keturunan keluarga Sultan. Untuk ini dia, setelah pengangkatannya sebagai Bupati Pandeglang, ternyata sama seperti yang dilakukan Bupati Serang, tetapi secara adil. Satu-satunya keturunan langsung dari rumah Font adalah, seperti yang kita lihat di atas, Putri Ratu yang tua. Dengan menikahi putri muda ini, dengan mengambil hubungan tetangganya di rumahnya, ia memperoleh dukungan yang masih berbeda dari rumah kerajaan yang diasingkan. Seorang pria yang perilakunya diplomatik dan itikat baik didampingi oleh kepentingan besar dalam meningkatnya kesejahteraan rakyatnya. Untuk sesaat,
ketika harapan baru dimeriahkan agar dapat memenuhi syarat sekali lagi untuk caringin, dia menunda pelaksanaan rencana jahatnya. Tetapi setelah penunjukan bupati yang baru telah diketahui dan dia melihat dirinya lagi untuk alasan yang sama, di puncak bukit yang tidak jauh dari Tanjung Pujut menunjukkan sebuah bendera terbang, yang kemudian berubah menjadi sinyal pemberontakan dan perlawanan untuk ditanam. Kami sekarang melihat dari siapa Patih Jayakerta melayani, dan kami mencoba untuk mengikuti mereka dengan cara gelap mereka. Yang pertama adalah beberapa Tubagus Iska atau Jekak, sebuah diberhentikan jaro yang desa Kedong Ciendek, dekat Banten ibu kota terletak kediaman Patih saudara orang dari perilaku buruk, akrab dengan semua tidak puas dan perampok tinggal dan kepada siapa Patih mulai mencari gelandangan lain yang disebut Maas Deriek. Maas Deriek memiliki karakter wirausaha, dia baru saja memindahkan rumahnya di gunung ke titik sepi, dia tinggal di perpisahan publik dengan jaro desanya, kepada siapa dia menolak ketaatan. Seorang pelempar dan tanpa profesi, yang terbaik adalah memanggilnya Industri Inland Chevalier, karena gelar Maas juga bukan miliknya, tetapi dia telah direkrut olehnya, sesuatu yang tidak biasa dengan petualang Banten. Bangsawan sejati tidak memiliki martabat yang cukup untuk menghadapi pelanggaran seperti itu. Apa aristokrasi di Jawa Timur tidak akan mentolerir, meninggalkan Banten acuh tak acuh? Orang seperti itu bernama Maas Diat, bertubuh besar, licik dalam penampilan, dikenal sebagai penduduk yang enggan tidak cocok untuk kehidupan desa biasa, gelandangan dan deweper, juga menikmati kepercayaan dari Patih. Dia dan Deriek akan merekrut sekelompok penduduk pantai Lampung, menempatkan diri di atas kepala mereka dan memberikan tanda untuk memberontak. Seringkali kerusuhan terjadi di Banten, para pembunuh dan perampok Lampung memainkan peran utama. Setelah Tubagus jeda mengambil langkah-langkah pertama untuk mendapatkan kekuatan bersenjata, ia ditinggalkan untuk mengurus penerimaannya. Pantai di Pulau Merak yang dijadikan untuk pendaratan, kepala tempat itu dan juga seluruh wilayah untuk Kedong Kemiri berada di kepentingan Patih, tidak hanya Lampung untuk Gen Herber, tetapi juga untuk mengambil bagian dalam pemberontakan, dan oleh pengaruh yang mereka miliki untuk menggigit. Jekak tahu bahwa nama Jayakerta tidak cocok untuk menimbulkan simpati, dia lebih suka menggunakan cara yang lebih aman dan menggunakan tahayul dan fanatisme untuk mencapai tujuannya. Status Kepala Pulau Merak, nasihat dari Rob Jambu dan Asidin dari Kedung Kemiri, semua pemilik tanah lurah yang kaya, menjadikan diri mereka sebagai tuan tanah. Tubagus Uriep, yang telah kehilangan nyawanya selama 20 tahun dalam sebuah pemberontakan, sudah dihidupkan kembali. Seandainya dia seorang pejuang yang memiliki kesaktian di masa lalu, masa tinggalnya di daerah yang lebih tinggi sekarang telah memberinya kekuatan ilahi. Dia duduk di atas seekor rusa putih, dia berjalan di tengah hujan, dan tetap kering, dia tidur atau makan tidak pernah dan tidak tahu, butuh istirahat, tidak tahu apa yang lapar. Ketika itu membuatnya senang. Tubagus Uriep mengalami badai West Wind selama 8 hari dan bumi bergetar, dan mengapa Uriep bangkit dari kuburnya dengan cara yang berbeda daripada bertindak sebagai pangeran para penganutnya? Kedatangannya meramalkan peristiwa besar. Waktu mendekat dengan cepat, bahwa Banten harus mengubah manajemen. Mereka yang mengenalnya lebih dulu akan menerima gelar tertinggi dan gaji terkaya, yang terus mematuhi administrasi lama, tidak lolos dari kematian yang paling menyakitkan. Setelah persiapan ini, Tubagus Urut muncul secara pribadi, ditemani oleh jekak di kepala yang turun. Peduli untuk tidak menunjukkan dirinya di cahaya, sehingga dia tidak akan diakui untuk kode tertentu, dia sendiri menegaskan kehadirannya di bumi, membuat penduduk setempat bahkan lebih bijaksana, bahwa rekannya Haji Jamut, membunuh bersamaan dengan dia, juga telah meninggalkan kuburnya untuk datang ke kepala Lampung di Banten dan untuk membuangnya di atas tahta. Kaum lurah, paling tidak, setidaknya,
mencapai keyakinan tanpa syarat dalam omong kosong itu, menerima dengan penuh kerendahan hati para jilmafs. Oleh san tertentu, seorang pendeta pedalaman, ditawarkan dibawa ke pelayan mereka yang paling terpercaya apa yang telah mereka dengar dan lihat. Cerita mereka senang masih berdetak, dan memperoleh dukungan. Jangan lupa like, komen, subscribe dan bagikan. Klinik Pusaka Banten, konservasi literatur dan naskah Islam klasik serta benda pusaka Banten. Ikuti informasi berikutnya tentang sejarah dan budaya Banten.